Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Devantara dengan NPM 20423152. Di sini saya akan jelaskan materi Pendidikan Pancasila kelas 5 bab 2 tentang norma. Pertama-tama kita diskusi terlebih dahulu, ya. Pernah nggak tuh teman-teman atau anak-anak ya melihat seseorang itu mengantri? Bagaimana kalau misalkan seluruh orang itu tidak mau mengantri? Apa yang akan terjadi? Baiklah, dengan pembelajaran ini diharapkan para siswa itu mampu, yaitu yang pertama menjelaskan apa itu norma dan jenis-jenisnya, dan yang kedua itu bisa menyebutkan contoh penerapan norma yang ada di lingkungan sekitarnya, dan yang terakhir dia menunjukkan nilai positif atau perubahan yang positif dan mengikuti norma yang berlaku di sekitarnya. Baiklah, di sini Bapak akan menjelaskan tentang norma ya. Apa itu pengertian norma? Norma adalah pedoman atau aturan yang mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat. Ya. Norma ini ada dan diciptakan agar kehidupan bermasyarakat ini aman, damai, tentram, dan sejahtera ya tentunya ya. Ya, norma itu penting ya. Mengapa dia kalau bisa jadi penting? Karena norma ini, dengan norma kita bisa tahu mana yang baik, mana yang benar, mana yang buruk, mana yang salah kan dalam kehidupan bermasyarakat tentunya. Ya. Dan juga norma ini menjaga kehormatan, menjaga keharmonisan antara sesama umat manusia, antara sesama teman, orang tua, dan lain sebagainya. Ya anak-anak ya, norma ini tidak satu, jadi dibagi jadi 4. Yang pertama itu ada norma agama, yang kedua itu ada norma kesusilaan, yang ketiga ada norma hukum, dan yang terakhir itu ada norma kesopanan. Baiklah, untuk pengertian dari norma agama. Norma agama ini norma yang berasal dari kitab, dari Tuhan yang masing-masing ya. Setiap agama itu berbeda-beda. Jadi di sini untuk mengatur hubungan antara kita seorang hamba dengan Tuhannya, dan juga dengan sesama umat beragama yang lain ya. Ini penting. Kemudian ada norma kesusilaan, yaitu itu norma yang berasal dari hati sanubari kita sebagai manusia ya. Seperti contohnya itu ketika kita menolong orang lain ya, berkata jujur ya, itu. Kemudian ya, lanjut tentang norma kesopanan. Norma kesopanan ini adalah sebuah tata krama ya, dalam bergaul ya, bagaimana kita berkomunikasi ya, atau sikap kita bagaimana, contoh seperti memberi salam kepada guru. Baiklah ya, kita lanjutkan materi tentang norma hukum, yaitu norma hukum itu dibuat oleh pemerintah dan memiliki sanksi yang tegas ya. Contohnya ya, kita dilarang mencuri, dilarang melanggar lalu lintas ya. Sumber-sumber norma ya, norma itu berasal dari Tuhan, berasal dari masyarakat, adat dan istiadat, dan juga dari pemerintah kita ya. Ini semua norma ini membantu kita untuk hidup lebih baik lagi, membentuk karakter kita agar menjadi manusia yang berkarakter. Misalkan nih contoh norma dalam rumah. Di dalam rumah itu seperti menghormati orang tua, tidak bohong, jujur, terus menjalankan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing. Tentunya kalau ibu bapaknya Islam, kemungkinan besar anaknya juga Islam ya. Kemudian norma yang ada di sekolah ya. Norma yang pertama itu menghormati guru, terus belajar dengan sungguh-sungguh, giat, menjadi siswa yang jujur saat ulangan, jujur gitu, mentaati peraturan sekolah. Kemudian norma bermasyarakat ya, itu yang pertama bisa dengan menjaga kebersihan lingkungan, dimulai dari rumah kita. Kemudian ikut kerja bakti, terus ya kegiatan-kegiatan yang bermasyarakat itu.
peraturan yang ada di masyarakat gitu. Apabila kita melanggar norma ya, itu dapat sanksi kita ya, dapat sanksi sosial, dikucilkan dan dihukum oleh aparatur sipil, oleh pemerintah, oleh negara. Kesimpulan dari sikap menaati norma ya, itu kita lakukan norma yang sesuai itu dengan hati yang ikhlas, kita jalankan ya. Agar kita berubah menjadi yang lebih baik lagi, menjadi manusia yang berkarakter gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi tentang norma. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Semoga bisa bermanfaat dan bisa dipraktekkan dan dipelajari lagi, diamalkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.